Hai teman-teman, apa kabar? Video kali ini aku mau kitchen tour ya, sesuai dengan request kalian. Sebenarnya aku kurang pede diminta kitchen tour ini karena dapurku cuma dapur biasa, nggak ada yang istimewa. Mungkin sama aja sama yang lain. Tapi kita mulai aja yuk. Jadi dapurku ini nuansanya hitam putih dengan aksen dindingnya kayak bata gitu, tapi itu keramik ya. Meja dapurku granit warna hitam. Dapurku ini ukuran 2,5 kali 1,7 meter lari. Nah sayangnya aku dulu salah nih waktu bikin untuk kulkas diukur mati, jadi nggak bisa kalau mau kulkasnya ganti yang lebih besar. Bahan dasar kayunya aku lupa dapur ini apa, yang jelas lapisannya itu HPL ya. Kita mulai bagian atas yuk. Bagian atas ini aku taruh vakum makanan dari Samono. Vakum ini ada 5 fungsi. Kebantu banget aku buat ngesil macam-macam kebutuhan rumah. Nanti kapan-kapan aku review ya. Terus aku ada box-box buat naruh wadah yang aku pisahin antara tutup dan wadah dasarnya. Kenapa aku pisahin? Supaya nggak makan tempat dan gampang buat diambil. Terus dirapiin lagi juga cepet. Dulu aku pernah sebelum di box naruh posisi wadah tuh ditumpuk-tumpuk semua. Jadi ketika mau ngambil barang yang dimau itu harus pindahin dulu, harus kayak tumpukannya dirapiin lagi. Jadi lebih susah dan lama sih. Jadi ini ngebantu banget buat aku lebih rapi. Nah, box yang kedua ini biasanya aku isi wadah-wadah yang berbahan kaca. Kalau untuk yang box yang kecil ini biasanya untuk perintilan yang memang biasa kita pakai di dapur aja. Oh iya, suka ada pertanyaan nih soal box-box yang aku tempatin di lemari atau mungkin yang di dapur, karena di video-video sebelumnya udah ada. Aku milih box itu aku ukur dulu di lemarinya, terus aku pikirin dulu kira-kira boxnya mau diisi apa, penempatannya mau bagaimana. Jadi aku beli benar-benar dipikirin banget semuanya biar nggak salah dan penempatannya pas gitu. Nah di bagian bawah ada microwave dan aku taruh tudung saji sama apron. Tapi aku jarang sih pakai keduanya, suka kelupaan juga mau pakai ini. Oke, lanjut ke bagian sudut dapur. Di sini aku pakein rak penyimpanan 2 tingkat. Ini panjangnya bisa kamu adjust sesuai dengan ukuran dapur kamu loh. Nah ini aku pasin kebetulan sama batas oven aku. Aku emang pengen sudut ini semua space kepake, makanya persausan aku pindahin ke ukuran botol yang sama. Dan aku pakai wadah puter biar mudah saat pilih waktu masak. Lalu bagian bawah rak ada stand mixer, air fryer, dan waffle maker. Nah kenapa bisa pas kayak gini? Karena sebelum aku beli raknya, aku ukur sampai ke tinggi si stand mixer biar pas bisa masuk. Kemudian bagian kanan ada oven dan di atasnya aku kasih alas kayu seperti telenan atau nampan gitu. Terus aku taruh aneka bawang, bombay, bawang merah, bawang putih. Aku taruh di wadah yang ada udara seperti ini, jadi bolong-bolong gitu, biar nggak cepat busuk. Oh iya, di dalam oven juga aku simpen beberapa barang yang berhubungan dengan perovenan. Lanjut ke bagian atas ini, isinya semua bahan-bahan masak. Aku sebutnya mini pantry aku, isinya pertepungan, stok-stok lainnya. Aku organize dan urut sesuai dengan yang sering aku pakai dan sampai yang jarang aku pakai. Lengkapnya kamu bisa lihat video aku waktu reorganize mini pantry ini ya. Ini aku bagi 4 rak sesuai pemakaian. Rak 1 isinya kayak tepung terigu dari protein rendah sampai protein tinggi.
Lalu rak 2 isinya kayak kopi, creamer, coklat. Kemudian rak 3 aneka tepung lainnya kayak maizena, tepung beras, tapioka. Terakhir itu aneka gula. Isinya ada gula pasir, gula merah, dan gula halus. Jadi kalau ngambil tinggal ngambil satu rak aja. Dan buat ngambil bagian belakang jadi gampang. Dari atas lanjut bagian laci-laci. Ada 4 laci. Laci 1 isinya sendok-sendok. Awalnya sendok-sendok nggak di sini, karena tempat sendok yang awal aku jadiin kayak tempat bumbu gitu. Nanti kita bisa lihat ya. Ini aku pakai rak kayak begini. Ini bisa dijadiin tempat bumbu, tapi ini aku jadiin tempat sendok. Tetap jadi rapi dan tertata. Lalu laci kedua aku simpan gelas-gelas kaca atau beling gitu. Terus laci ketiga aku isi aneka mug. Dan laci terakhir aku isi spatula-spatula buat keperluan aku masak. Lanjut lagi ke bagian kompor. Aku pakai kompor tanam 2 tungku warna hitam. Kemudian bagian bawah kompor ini isinya perlengkapan masak. Wadah-wadah buat kayak pesiangin sayuran, talenan, dan lain-lain. Aku pakein lampu supaya gampang ambil barangnya. Dan bagian dalam aku isi barang-barang yang jarang dipakai. Begitu juga bagian bawah aku isi aneka wajan. Aku tumpuk seperti ini supaya space-nya cukup dan tetap rapi walaupun nggak pakai sekat organize. Ini juga aku pakein lampu supaya aku ngambilnya gampang juga. Bagian dalam aku isi perlengkapan baking aku, karena aku jarang baking makanya aku taruh bagian dalam. Nah, di bagian kanannya cuman ada gas biasa buat masak. Terus kita lanjut ke atas. Ini bagian favorit aku karena menurut aku ini sangat menarik di mataku. Isinya perintilan-perintilan ya buat masak juga. Ya ada termos. Terus ada kayak tempat lada. Terus ada rak pisau. Rak pisau ini udah lama, model biasa. Terus ada tempat margarin. Terus aku nempatin beras di botol ini. Ini sebenarnya botol bisa digunain buat naruh susu, naruh jus, cuman aku taruh buat tempat beras. Nah, kalau ini aku beli fungsinya karena kegemasan dulu. Dia sebenarnya bisa jadi kayak piring saji, bisa juga jadi talenan, atau bisa jadi pajangan. Lalu ada tempat minyak dan toples-toples buat taruh pasta. Tempat cuci piringku standar sih, ada tempat sabun, sponge, sabun tangan, sabun cuci, aneka sikat-sikat. Lanjut ke laci bumbuku. Ini aku bilang tadi, laci ini sebelumnya adalah tempat sendok. Nah, aku kepikiran dijadiin tempat bumbu. Terus aku custom bikin ke tukang kayu. Jadi aku minta dibuatin tempat bumbu seperti undakan tangga. Lalu aku ukur juga wadah bumbunya biar pas nanti pas dipasang. Sayangnya waktu itu ada beda ukur antara aku dan yang bikin. Dan hasilnya jadi nggak pas sama lacinya. Ada kayak celah kecil gitu loh. Tapi ternyata ada hikmahnya. Sisa yang di laci itu bisa aku taruh untuk barang lain. Kayak botol pewarna makanan. Nah, di bawah rak bumbu ini rak piring. Piring-piring yang biasa aku pakai buat makan.
Untuk piring saji biasanya aku taruh di laci yang lain. Sekarang lanjut lagi yang di bawah wastafel. Ini aku isi keperluan bersih-bersih. Nah, di laci ini aku ada sitrun yang biasa aku buat bersihin barang-barang stainless, atau ada baking soda yang biasa buat bermacam-macam bersihan rumah, terus baking soda yang khusus buat sayur, buah. Lalu aku ada kayak saringan untuk di wastafel supaya makanan-makanan gak kebuang di saluran dan gak bikin mampet. Dan satu kotak ini pun untuk segala keperluan rumah. Nah, di laci bagian bawah ini ada botol-botol semprotan yang biasa aku buat bersihin berbagai macam yang ada di rumah. Terus ada cuka, ada sabun, ada krim yang bisa buat ngilangin kerak-kerak. Terus ada buat alas cuci piring, tempat buat sendok-sendoknya. Biasanya aku taruh sini kalau udah nggak ada cucian piring. Jadi di atas rapi, di bawah pun rapih gitu. Lanjut yang bagian plastik ini, aku plastik sampah aku lipat-lipatin satu-satu. Jadi kayak gini, biar rapih dan diambilnya tuh gampang. Terus aku pisahin antara yang besar dan kecil supaya kalau aku mau cari untuk plastik sampah besar itu gampang, nggak susah. Terus stok-stok plastik, biasanya kita kalau mau buang-buang sisa makanan atau ada keperluan untuk bungkus macam-macam makanan pun jadi ada. Terus ada sarung tangan plastik, ada piping bag buat perbakingan, plastik-plastik klip yang dibutuhin sama plastik lainnya deh. Lanjut ke bagian atas, ini aku taruh beraneka ragam mangkok. Nah, bagian yang paling atas ini aku pakein rak yang bisa diputer. Ini sebenarnya tempat bumbu, tapi aku jadiin tempat mangkuk. Jadi biar gampang kalau diambil. Tinggal puter, mana yang mau, terus diambil deh. Nah, bedanya yang di bawah, ini aku nggak pakai tempat putar gitu karena nggak muat. Jadi kalau mau ngambil harus dikeluarin satu-satu. Mau ngambil mangkok bagian dalam kayak begini, jadi aku harus keluarin dulu baru aku bisa ambil mangkok yang bagian dalam. Untuk pembatasnya ini aku beli di IKEA ya, jadi muat banyak. Lanjut ke bagian kanan, di sini aku simpan stok bahan makanan juga kayak Indomie, bihun, kopi, susu, dan banyak lainnya. Aku kasih box per item, lagi-lagi biar mudah dicari dan ambil, plus rapih, nggak berantakan. Aku sengaja pakai box yang ada tutup biar bisa ditumpuk dan bisa pakai box lainnya. Seperti biasa, manfaatin semaksimal mungkin ruang yang dipakai. Nah, bagian atas itu peralatan masak kayak chopper, magicom, alat kukus, blender, sandwich maker, dan lain-lain deh. Nah, ada sedikit nih beberapa yang di luar dapur. Aku taruh kayak di laci drawer ini untuk kain-kain lap aja. Terus sama piring-piring saji ini aku taruh di laci satu dan laci yang satunya lagi. Makasih ya teman-teman udah nonton kitchen tour ini. Semoga menghibur dan bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai ketemu video berikutnya.